Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah atas rahmat dan ridha-Nya yang senantiasa dicurahkan sehingga kita dipertemukan kembali dalam forum kajian Tasawwurul Alamin ini, di mana kajian-kajiannya mewadahi pembahasan tentang ayat-ayat qauliyah di dalam kitab suci Al-Quran dan ayat-ayat qauliyah yang Allah hamparkan di alam semesta. Perlu kita ketahui bersama bahwa kajian ini juga dimaksudkan sebagai wasilah dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mendekat kepadanya adalah perkara yang sangat penting karena sejalan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kita senantiasa meminta petunjuk kepada Allah sehingga tetap tenang berjalan di atas siratal mustaqim, dengan harapan kelak saat kita kembali menghadap kepadanya dalam sebaik-baik keadaan, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, dalam kajian kita kali ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk berfokus mengkaji satu konsep yang sangat fundamental dalam beragama Islam, yaitu keimanan terkait dengan beriman. Mengapa hal ini perlu kita kaji? Karena saya melihat di sekitar kita masih banyak teman-teman kita yang rancu dan kurang jelas dalam konsep yang sangat mendasar ini. Banyak yang beranggapan bahwa beriman itu sebatas anggapan saja, asal beriman sudah begitu aja, yang hanya didasari oleh dikabari tentang iman atau diajak lalu selesai. Yang demikian itu bukan keimanan tapi taklid, yaitu keyakinan tanpa melalui proses pembelajaran ilmu tentang keimanan itu sendiri. Dan taklid itu dilarang dalam Islam. Pelarangan itu sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 36. Ayat ini menjelaskan bahwa kata ilm, yaitu ilmu, adalah dasar dari keimanan. Orang yang tidak ada ilmunya maka tidak bisa dikatakan beriman. Lucu jadinya kalau ada yang mengaku percaya tapi tidak tahu apa yang dipercayainya. Itu namanya taklid, dan celakanya adalah taklid buta, karena taklid buta dilarang dalam agama Islam. Suatu ketika saya pernah bertanya kepada seorang teman, mengapa kamu beragama Islam? Kenapa tidak Nasrani, Buddha, Hindu atau agama yang lain? Lantas dia menjawab begini, karena orang tua saya beragama Islam. Itu artinya teman saya ini beragama Islam karena ikut orang tuanya. Ini namanya keimanan yang mengikuti orang tua. Ada lagi yang mengikuti gurunya, ada juga berislam mengikuti suaminya dan sebagainya. Semua ini belum bisa dikatakan beriman, karena keimanan itu harus melalui proses pembelajaran untuk mendapatkan kefahaman, sehingga yakin seyakin-yakinnya akan apa yang dia imani itu. Di dalam satu ayat Allah menjelaskan bahwa jika Allah menginginkan semua manusia beriman, maka itu mudah sekali bagi Allah. Tetapi tidak demikian yang Allah kehendaki, sebagaimana firman Allah di dalam surat Yunus ayat 99, yang artinya, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, itulah beriman semua orang-orang di muka bumi seluruhnya, maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Surat Yunus ayat 99. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menghendaki keimanan itu melalui sebuah proses pembelajaran, bukan paksaan, baik dalam artian dipaksa atau terpaksa, karena mengikuti atau karena malasnya berproses dalam beriman tersebut. Manusia diciptakan dengan spesifikasi yang telah Allah tetapkan. Salah satunya adalah berakal.
berbeda dengan malaikat dan yang diciptakan dengan spesifikasi hanya untuk beriman dan taat. Bagaimana Allah berfirman yang artinya, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuknya dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Surat Al-Anbiya ayat 19-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وله من في السماوات والأرض ومن إن له لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Tidak ada paksaan dalam keimanan dan sunatullahnya memang begitu. Keimanan itu terkhusus untuk manusia dan jin, tidak akan pernah bisa dipaksakan. Namun dari sudut pandang Allah, konsep keimanan tidak bisa dipaksakan itu bukan berarti tidak ada konsekuensinya, sehingga di dalam realitas kehidupan ini kita dapati anggapan terkait beriman tersebut seperti ini: jalani sajalah apa adanya. Dari sudut pandang Allah, konsep bahwa keimanan tidak bisa dipaksakan itu terkait erat dengan proses, di mana proses itu sejalan dengan spesifikasi manusia sebagai makhluk yang Allah karuniai akal. Berproses dalam beriman tentunya melalui pembelajaran untuk mendapatkan kefahaman yang rasional sehingga secara letterlock bisa dijelaskan. Oleh alasan itulah maka makhluk yang tidak berakal tidak diwajibkan terkait keimanan tersebut. Selain memang karena Allah sudah tetapkan sesuai spesifikasinya, yaitu penciptaannya bukan untuk berpikir seperti contohnya binatang dan tumbuhan, sehingga tak ada pertanggungjawaban yang dibebankan kepada binatang dan tumbuhan terkait keimanan ini. Dan ini juga berlaku untuk semua makhluk yang Allah ciptakan selain manusia dan jin. Kendati demikian bukan juga berarti mereka tidak beriman. Mereka juga beriman karena Allah yang telah tetapkan semua dari makhluk tak berakal itu dihukumi beriman kepada Allah. Ada banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa seluruh makhluk ciptaan Allah senantiasa bertasbih kepadanya. Jadi perbedaannya adalah makhluk selain manusia dan jin beriman kepada Allah karena ketetapan Allah atau karena sunatullah. Sedangkan untuk manusia dan jin beriman kepada Allah adalah sebuah sunatullah pilihan yang Allah izinkan. Dengan demikian menjadi rasional jika keimanan kita selaku manusia akan disertai dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin penting dalam keimanan itu adalah pertama, jangan ikut-ikutan. Yang kedua, harus benar-benar paham apa yang diimani. Dan yang ketiga, tidak boleh ada paksaan. Dari sini jelas terlihat bahwa keimanan itu adalah proses yang sangat fundamental. Adapun keimanan pada diri manusia itu melalui beberapa fase, mulai dia akil balik hingga menjelang ajalnya. Fase pertama adalah berikrar, yaitu mengucapkan syahadat, berkomitmen akan menjalankan agama Islam. Pada fase ini, manusia hanya berjanji untuk menjalankan agama Islam, tapi di fase pertama ini, mereka belum bisa dikatakan beriman, sebagaimana kisah Arab Badui yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khayrun ma'an nabiyhi wa in asabathu filanatun anqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Zalika huwal khusranul mubin. Yang artinya, orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surat Hujarat ayat 14. Jadi di fase pertama ini iman belum masuk pada diri manusia, melainkan hanya sebatas janji dan ikrar akan taat dan patuh menjalankan agama Islam. Dengan kata lain, baru sebatas berislam dalam konteks ikrar.
Selanjutnya barulah masuk kepada fase kedua, yaitu fase mengimani, di mana syarat utamanya adalah berakal sehat. Dalam kehidupan ini banyak kita dapati orang-orang yang mana iman belum masuk ke dalam hati mereka. Mereka dalam keraguan-raguan akan keimanan mereka. Itu terindikasi pada sikapnya dalam menghadapi romantika kehidupan. Ketika mereka mendapati kegembiraan terkait harta, anak, istri, dan keluarga serta jabatannya, mereka bersikap sangat puas dan bergembira. Namun ketika mereka ditimpa musibah, mereka akan meratap, berkeluh kesah, dan berburuk sangka. Keimanan mereka sangat lemah dan mudah sekali tergoyahkan oleh dinamika kehidupan yang mereka alami. Sebagaimana Allah informasikan terkait mereka yang tergolong ke dalam golongan orang-orang yang lemah imannya ini, yang Allah sebut sebagai manusia yang menyembah Allah hanya di tepi. Di dalam ayat Al-Quran ada Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala kharafin fa in asabahu khayrun ma'an nabiyhi wa in asabathu fitnatun anqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Zalika huwal khusranul mubin. yang artinya, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Surat Al-Hajj ayat 11. Untuk masuk pada fase kedua, yaitu proses pembelajaran untuk kepahaman akan perkara-perkara yang menyangkut keyakinan terhadap agama Islam, syarat utamanya adalah berakal sehat. Kemudian sudah sampai akalnya baligh untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang keimanan. Orang yang berproses dengan sungguh-sungguh dalam meraih kepahaman akan iman akan jauh lebih tangguh dan kokoh keimanannya dibandingkan dengan orang yang imannya hanya ikutan orang lain. Ketika seorang muslim sudah memahami konsep ilmu tentang keimanan, maka kepahaman ini akan terindikasi dan sikap spiritualnya yang mencerminkan pengumpulan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu pula orang-orang yang sudah di fase keimanan ini banyak diseru di dalam Al-Quran, di mana seruan itu berbunyi seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Disuruh untuk apa? Mereka disuruh untuk bersegera masuk ke fase ketiga, yaitu takwa, yaitu fase mengamalkan keyakinan atau keimanan atau yang diimaninya itu, yaitu rukun iman yang 6. Ketika orang yang telah memahami hakikat keimanan, maka pada fase ketakwa, yaitu fase mengamalkan keislamannya dengan keyakinan penuh, sehingga amalannya yang dia amalkan akan penuh makna. Ketika dia sholat, maka bukan hanya sebatas gerakan zahir saja, tapi dia mendapatkan esensi kehambaan dalam penyembahan kepada zat yang menciptakan dirinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika seorang muslim yang sudah di level iman lalu mengamalkan puasa, maka dia tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus, tapi dia juga mendapatkan esensi kemuliaan dari ibadah puasa yang diamalkan. Maka dari itu ketika orang-orang yang stagnan pada level berislam saja tidak berusaha untuk bersegera naik ke level takwa, maka amalan yang dia lakukan akan hampa, tak bermakna. Bahkan di dalam salah satu ayat Al-Quran mereka justru terancam celaka karena amalannya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti ini, wawailul lil musallin allazina hum an salatihim syahun. Celakalah mereka yang salat, mereka yang lalai dari makna salatnya. Karena pada ayat ini menggunakan kata an, bukan fi. Kalau fi salatihim, di dalam salatnya. Tapi kalau an salatihim, itu artinya maknanya salat. Jadi ayat ini menegaskan terkait kelalaian dari makna atau tujuan dari salat itu, bukan kelalaian di dalam melakukannya. An salatihim ini mempunyai makna lalai dari makna dan tujuan salat, baik tujuan dari aspek ukhrawi juga dari aspek insani, dan juga lalai dari makna dan tujuan terhadap hablum minallah dan hablum minan nas dari amalia salat tersebut.
Kita sering mendengar sebuah ungkapan di masyarakat yang mengatakan begini, percuma sholat kalau tabiat buruknya tidak pernah berubah. Ungkapan seperti ini adalah salah satu alasan saya untuk mengangkatnya menjadi tema kajian kita kali ini. Terkait dengan kata belajar tentang keimanan ini, Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim dan muslimat. Dengan demikian tidak ada tawar-menawar bahwa berislam saja tidaklah cukup jika tanpa berilmu, di mana berilmu dimaksud adalah beriman dan bertakwa. Dengan demikian barulah kita berhak atas janji surganya Allah. Kemudian terkait dengan kontroversi dan perbedaan pendapat dalam khazanah Islam, di mana perbedaan pendapat tersebut terjadi di level hadis dan ulul amri yang berujung kepada kebingungan umat di level awam. Untuk kontroversi seperti ini, Allah sudah menginformasikan guide-nya di dalam surat An-Nisa ayat 99. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran Al-Karim dan Rasulullah dalam sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Dengan demikian maka seharusnya dalam belajar dan mempelajari Islam itu rujukan pertamanya atau hujah utamanya adalah Al-Quran, barulah kemudian sunnah Rasul, dan terakhir barulah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis. Ketika di zaman dimana Rasulullah sudah wafat seperti di akhir zaman sekarang ini, di mana terjadi banyak perbedaan pendapat di seputar hadis, maka untuk menyikapi hal tersebut kita harus kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Jadi kesimpulan dari kajian kita kali ini adalah bahwa beriman itu jangan ikut-ikutan. Beriman itu harus melalui proses pembelajaran tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan keimanan itu sendiri. Sahabat sekalian, kita cukupkan dulu kajian kita kali ini. Untuk kelanjutannya insya Allah saya akan sambungkan dengan tema kajian dengan judul Belajar Islam Mencontoh Rasulullah. Semoga kita termasuk golongan muslim yang beriman dan bertakwa. Dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian kita kali ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa kebenaran itu semata-mata dari Allah SWT, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak itu dari saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Demikianlah, sampai berjumpa lagi pada kajian berikutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.